Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bangsal Misteri. Please come and play with me. I am so lonely. Ya, senang sekali sudah di episode ke-8 dan di malam hari ini kita sudah punya narasumber baru Yes. ya. Dan masih bersama saya Sisi dan juga Indah. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber baru yaitu namanya Sarah. Sarah Sofa. Sarah siapa? Sarah Sofa. Sarah Sofa ya. Nanti ntar ada namanya di bawah ya. Oke. Makasih Sarah udah hadir di sini, Iya, udah nyempetin sama-sama. waktunya dan pasti banyak banget cerita-cerita horor ya yang udah disiapkan ya. Ada sih. Pasti banyak Ada, banget. ya. Oke. Ini temennya Indah nih, temennya Iin. Nah, sebenarnya temenan ketemu di Instagram. Instagram. Perkumpulan Instagram influencer gitu. Sorry Bu. Ini salah satunya loh, ini salah satunya. Enggak, aku kayak orang biasa deh. Jadi influencer Serang gitu ya. Iya. Enggak, aku orang lu biasa. mah nggak ada Aku orang apa-apanya. biasa, Kak. Ya udah, kita balik lagi ke benang merah nih ya. Dan temen gue di samping ini udah punya cerita yang tentunya asik banget buat dikulik. Pastinya tentang horor mistik yang tentang di Kota Serang. Jadi dia ini punya pengalaman katanya sih dari neneknya gitu. Pengalaman keturunan. Oh iya, punya keturunan dari neneknya gitu. Katanya sih ada yang jaga kayak gitu ya. Biasanya sih memang kalau dari orang Jawa tuh emang kayak gitu tuh udah nggak apa ya? Ya udah nggak aneh sih, Udah biasanya nggak aneh ada, gitu, memang ada gitu ya. garis-garis itunya lah ya, keturunan punya lah, bisa lah gitu ya. Tapi aku orang Serang ya, Kak. Oh gitu ya. Kan Tapi Jawa sih. Iya, Serang juga masuk Jawa ya. Ya benar. iya, nah Benar. kayak gitu tuh biasanya dia punya keturunan gitu yang dibawa. Nah, Iya. jadi itu yang bikin si Sarah ini lebih peka dibanding teman-temannya. Mungkin Iya. kalau bisa dibilang hampir sama lah kayak kita berdua kayak gini ya. Kita berdua ini bener-bener nggak pernah ngulik namanya ilmu kayak gitu tuh. Kita nggak pernah nyari tahu. Nggak pernah nyari tahu. Tapi Nggak itu pernah memang belajar hadir. bener-bener ya. Tapi itu emang hadir sendiri. Nah, Sofa ini atau Sarah ini juga salah satunya hampir sama kayak kita gitu. Karena keturunan gitu. Dan katanya sih dia ini punya banyak banget cerita tentang kepekaannya dia ini. Salah satunya apa tuh? Cerita yang kepekaan dulu nih. Boleh. Aku ceritain awal mula aku merasa peka aja gimana Ya, misalnya. boleh. Kayak, awal kan juga aku nggak ngerasa ya, aku kan dari kecil memang penakut banget kayak ke kamar mandi aja itu aku harus ditemenin sampai dalam. Kalau sama temen di sekolah juga sampai dalam yang nemenin aku ke kamar mandi. Terus itu berawal pas aku kelas 2 SMK. Awalnya aku kalau mau tidur kan, kalau zaman SMK tuh kalau udah tidur jam di atas jam 12 tuh udah begadang banget kan, udah biasa tidur jam 10 itu. Jadi aku tidur nih di depan aku itu kan, aku menghadap ke pojokan pintu kamar kan. Terus kayak akhir-akhir itu aku nggak bisa tidur. Aku tuh pengennya ngeliatnya ke arah situ aja, nggak tahu kenapa. Tapi di bayangan aku tuh udah ada sosoknya tuh, udah bentuknya tuh kayak apa gitu. Itu tiba-tiba kayak gitu. Itu selama berminggu-minggu kayak gitu. Aku nggak bisa tidur itu, aku tidur bisa sampai jam 3 sampai jam 4 tidur. Terus semakin kayak aku ngantuk banget, mata tuh ngantuk banget, tapi semakin aku meremin itu malah semakin takut. Kelihatan. Makin jelas. Jadi bingung. Aku ngantuk, mau tidur tapi nggak bisa, tapi nggak tidur juga mata tuh ngantuk banget. Sampai itu aku nangis. Aku tuh nangis ke ayah aku ya, bilang kayak, ayah ini kenapa sih kayak gitu ya? Kok kayak ada yang aneh di kamar? Terus gimana sih, namanya ayahku tuh kayak belum merasa kayak apaan sih gitu, nggak, belum peduli gitu ya. Kayak akhirnya udah lama awalnya temanku kan ada yang bisa ngeliat. Sar, lo tuh ada yang ngikutin ya gitu. Oh gitu. Nah terus dia bilang kan, katanya nenek-nenek itu tuh kayak yang akhir-akhir ini aku selalu lihat. Oh gitu. Iya. Udah, aku masih biasa aja di situ. Terus pas di sekolah itu kan aku kayak sama teman-temanku tuh kan ngekos ya. Udah ngekos tuh
ada temen aku juga yang bisa, orang Ciamas kan, orang Ciamas ini ya, dia juga mondok, jadi dia tuh memang bisa ngelihat kayak gitu. Terus dia suka cerita-cerita kalau ngeliat apa. Jadi di satu tempat kayak misalkan aku sama temen-temenku ada kosan gitu kan, kayak aku nanya nih ke dia kalau apa yang aku lihat selama ini, yang aku selalu rasain, aku takut nih aku tuh cuma halu, gimana sih. Terus jadi dia kan bisa ngeliat, jadi sebelum aku nanya ke dia aku yang nebak dulu, kayak ini nih di sini bener nggak kayak gini bentuknya. Iya bener, kalau tahu sih gitu. Udah tuh, mungkin takut kebetulan aja kan. Ke tempat yang beda lagi, aku nanya lagi, kalau di sini itu di situ ya adanya. Terus bentuknya kayak gini. Terus jahil ya kayak gini. Iya kayak gitu. Emang lo bisa ya kayak gitu? Oh enggak, kayak nebak-nebak aja deh gitu kan. Karena aku ngerasa tuh kayak nggak semua orang tuh percaya sama hal kayak gitu ya. Takutnya yang ada kalau aku cerita ke orang tuh takut dibilang malah ini halu kayak gitu. Tapi aku ceritanya ke teman aku yang emang sama-sama bisa, sama ngerti, pasti dia juga tahu kan kalau gitu. Udah gitu aku lulus sekolah tuh kan aku pergi ke Aceh kan, aku kerja di Aceh tuh. Dan di Aceh itu, di tempat kerja itu aku ketemu sama orang, dia orang Papua asli Papua. Cuma dia tuh tinggal di Aceh, dan aku tuh sering beberapa kali ketemu sama orang ini terus. Dan dia tuh ngeliatin aku aneh banget. Ibu-ibu ya, dia ibu-ibu. Ngeliatin aku aneh banget. Sampai akhirnya beberapa kali ketemu terus dia berhenti. Dia ngomong aku, kamu ini ya bisa ngeliat ya kayak gitu. Kan aku masih kayak aku tuh masih kayak yang gimana ya, percaya nggak percaya gitu ya, yang nggak aku nih halu, apa emang bisa, apa emang gimana gitu. Terus kataku, emang tahu dari mana? Nggak apa-apa, kelihatan kok, saya juga bisa, kata dia kayak gitu. Terus udah gitu aku pun pergi ke tempat temen aku, ada kan si Wanya juga, bibinya, tantenya bisa. Terus tantenya tuh bilang, kamu ada yang jagain kayak gitu. Itu apa sih? Ngejelasin apa? Pokoknya sebelum dia ngejelasin aku yang nebak dulu. Kayak gini nggak bentuknya, kayak gini. Kata dia, iya itu kayak gitu. Kayak apa yang kamu bilang. Jadi kan aku semakin penasaran kan, kayak gitu. Terus sampai aku lupa siapa yang ngasih tahu kalau itu tuh nenek aku. Pokoknya ada kayaknya, aku pergi ini ada yang bilang itu tuh nenek kamu, kayak apa? Uyut. Sebenarnya Uyut, cuma kan aku manggil nenek karena ini. Sebenarnya bukan Uyut aku sih, kan kayak kodamnya kan, orang yang udah nggak ada tuh pasti udah berusaha sama Allah. Jadi kayak kodamnya Uyutku tuh aku manggil nenek. Itu nenek kamu yang ngejagain kamu, katanya. Terus ini bisa dihilangin nggak? Aku nanya gitu. Nggak bisa karena dari lahir. Aku nggak ngerasa, aku baru ngerasa peka tuh semenjak SMK. Iya, kamu baru SMK kelas 2. Itu tuh baru pas ngerasa. Balik Pas gitu yang, ya. Pas balik itu baru Sama ngerasa. aku juga kelas 2 Iya. SMA. Kamu iya kata Kalau gini. gue dari kecil. Kamu nggak nyadar, kamu baru ngerasanya SMK, tapi itu udah dari lahir. Gak akan bisa hilang kalau kayak gitu. Udah tuh. Jadi aku semenjak saat yang SMK aku mulai nggak bisa tidur tuh, gara-gara aku mulai kayak memperkenalkan, kayak kenalan gitulah sama si nenek aku itu ya. Aku banyak ngerasa setiap pergi kemana-mana tuh kayak kita tuh tahu siapa aja di sekeliling kita. Kayak mau cerita ke orang juga takut orang itu nggak percaya, dibilang halu, udahlah kayak pendem aja. Tapi yang dilihat Sarah tuh beneran, wujudnya tuh beneran kalau nyata banget, enggak. apa Jadi lihat sama-sama dalam mata telanjang aja, lagi gini aja sekatan gitu. Enggak belum. Aku pernah yang maksudnya kayak Apa yang pikiran aja. nih, jadi nih ya, kalau misalkan gue sama Teh Sisi tuh beda. Kalau gue bener-bener bisa ngeliat di mata telanjang. Kalau Teh Sisi kayak dia tuh harus merem ngelihat, jadi kayak nanti kayak dikasih bayangan gitu tuh sama orang. aku kayaknya kayak kasih sih. Oh gitu. Tapi aku pernah beberapa kali aku memang diliatin wujudnya. Oh gitu. Tapi nggak melulu semua aku lihat nih dengan mata telanjang, nggak. Cuma aku kalau aku harus fokus dulu, nggak langsung kayak gini-gini. Iya. Nah, harus fokus dulu. Kalau iya, emang mau tahu berarti. bener-bener detail itu bentuk kayak gimana, dia tuh jaga apa enggak, dia ganggu kita apa enggak, dia suka sama kita apa enggak, itu bener-bener harus yang bener fokus kayak. Oh, kayak berarti gue. kayak Teh Sisi. Iya. Aku Nah, harus- kalau Teh iya. Sisi gitu, kalau misalnya ditanyain, dia harus kayak yang bentar, gue Iya. butuh Gitu itu dulu. nggak Nah, bisa langsung lihat. Iya, bener. kalau gue enggak, kalau Tapi- gue lebih kayak misalnya diajak ngobrol gini aja nih, dia yang dia pikirin apa yang gue pikirin, gue udah tahu kayak gitu. Tapi
Tapi aku maksudnya kalau ngerasa langsung. Cuma kalau mau tahu nih kenapa sih kok Iya, udah aneh di badan, bener. pengen tahu lagi nih lebih jauh, aku baru kayak Harus renung dulu gitu ya. harus fokus dulu kayak gitu. Oke. Nah, dari kepekaannya Sarah nih, ada nggak sih hal ekstrim yang pernah dilakukan dari makhluk-makhluk yang nggak kasat mata kayak gitu? Ada, benar. Oh, apa Kan tuh? aku kan kayak awalnya ya memang udahlah, pertama tuh selalu bilang kayak ayo dirukiah dong kayak gitu. Gak nyaman nih kayak gini kan, Dari zaman SMA. minta dirukiah, Maksudnya minta di rukyah tuh minta di biar jin-jin tutup hilang atau gimana nggak, gitu? aku nggak ngerti kalau bisa ditutup gitu awalnya ya, kayak biar jin-jinnya tuh biar hilang aja deh yang di badan nih, kayaknya gak enak banget deh, kayak banyak apa setiap hari tuh kemana-mana tuh kayak bawa beban Intinya gitu. minta dibersihin gitu ya. Tapi nggak dikasih, kayak apaan sih gitu, kayak masih biasa aja. Ayah juga masih biasa aja tuh Berarti kayak. ya ini mikirnya masih logis banget gitu ya. Tapi kalau ibu kan karena ibu bisa Tahu lah, ngeliat ya, ada tahu. silsilahnya Iya, gitu ya. iya memang kayak katanya dari nenek itu ini. Terus aku cerita ke orang yang bisa juga, memang kayak gitu tuh pilihan. Nggak semuanya walaupun ada nih cucu kan banyak, bukan aku doang. Tapi kenapa kayak aku doang yang bisa, yang ini namanya di aku. Apa sih? Kakak adeknya juga gak semuanya. Enggak, Ini cuma aku kan, doang di rumah, keluarga cuma aku kan, doang. keluarga cuma Di keluarga Sarah cuma doang. aku doang. Iya. Terus udah gitu, aku pernah kayak ya udahlah, lama-lama aku bisa nerima. Toh nenek aku nih ngejagain aku baik, walaupun memang akunya harus peka, memang udah kayak gini kali takdirnya. Nenekku juga ngejagain aku baik sama aku. Terus sampai akhirnya aku ngalamin kayak yang ada yang ganggu aku, tapi itu udah jahilnya tuh merugikan fisik aku, udah bukan kayak cuma aku takut secara emosional doang, tapi fisik juga. Jadi pernah satu kejadian, aku kan dulu ngekos di Tangerang, kerja di Tangerang. Itu memang kan malam-malam kan, sama teman-teman aku tuh banyak kan, ke gudang gede, luas. Aku emang kadang apa sih, kayak salahku juga sih kayaknya. Jadi itu tuh gudang tuh kayak kosong. Orang-orang tuh kan pada takut ya. Aku malah nyamperin sendirian. Aku penasaran. Kayak penasaran banget aku ngeliat. Oh udah. Terus pulang dari situ tuh aku mulai, badan aku ngerasa nggak enak. Terus kaki aku tuh tiba-tiba nggak tahu, nggak kesel nggak apa ya, aku nggak ngerasa apa, kayak nggak bisa jalan. Bisa jalan tuh kayak pincang gitu loh, dipaksain. Sampai aku diemin seminggu. Itu nggak malah makin parah. Terus akhirnya aku pulang ke Serang untuk berobat kan. Berobat, aku pergi ke tukang urut. Aku kira kan aku seleo. Tapi malah makin sakit, makin nggak bisa jalan. Aku pulang lagi ke Tangerang tuh. Aku pulang ke Tangerang ngekos. Terus di situ kayak aku ngerasa tuh setiap kosan aku tuh kecil banget, sepetak kecil. Tapi aku ngerasa di situ tuh aku takut banget. Aku berdua sama temanku. Tapi teman aku nih sama aku nih jam kerjanya beda, nggak sama. Jadi kita selalu kayak aku ada di kosan, temanku nggak ada gitu. Kayak aku mandi pun, aku nengok lagi ke kamar, keluar kamar mandi, aku mandi lagi, aku nengok, aku ngerasa ada yang nungguin aku di balik kamar mandi itu. Dan itu nggak cuma satu, aku ngerasanya ada tiga yang ngikutin. Apa, ibu, anaknya 2 kan. Terus dia gitu, iya udah deh nggak apa-apa kalau emang cuma ngikutin mah, ya aku mikir gitu. Tapi pas besoknya aku mandi, aku ngerasa kayak kok aku perih banget ya, kayak punggungku kok perih. Terus udah gitu aku pegang, pas perihnya tuh ngerasanya pas lagi mandi kan, aku pegang punggung aku, ternyata ada bekas baret cakaran orang gitu loh, 2. Tapi tuh gede banget dan sampai yang kayak sompal gitu dagingnya kelihatan gitu. Kayak aku ngaca kan, terus astagfirullahaladzim, ini kenapa? Aku lihat di kasur itu ada jarum, nggak, cuma kalaupun jarum kayaknya nggak sampai kayak orang nyakar gitu, cuma kukuku juga kan nggak panjang ya. Aku bingung, ini apa nih, perih, aduh perih. Ya udah nggak bener nih, suasananya juga udah nggak enak, keeng gitu kan, keeng. Udah, aku bilang ke orang tua aku pulang ke Serang. Akhirnya aku diobatin di Serang tuh. Aku sampai pergi ke 4 kiai yang mau nyembuhin kaki aku itu kan. Aku ternyata nggak ada perubahan, kaki aku tetap masih nggak bisa jalan, dipaksain banget jalan, sakit banget tuh. Itu anak kecil bukan sih ngeliat yang ngelendotin kakinya? Iya, anak itu? kecil. Iya. Aku bilang kan, ibu-ibu sama anak kecil 2. Iya. Aduh, aku merinding. Ngelendotin Kayak itu. gitu nih. Iya nggak sih? Anak kecil 2 kan. Terus ternyata aku kan bilang ke teman kos aku ini juga kan emang agak-agak bisa juga ya teman kos aku ini. Terus dia tuh memang setiap mau pulang ke Serang, dia dijemput sama bapaknya, dan bapaknya itu selalu berdua sama teman bapaknya ini, dan bisa emang suka ngobatin juga teman bapaknya teman aku ini, bisa ngobatin. Terus aku kan bilang, lo di mana? Katanya, gue di Serang nih, gue lagi berobat kayak gini-gini. Kemarin gue aku nggak mau langsung cerita ke dia karena takut
apa dia takut ya, kan dia juga satu kosan. Akhirnya aku cerita pas dia tanya, aku kemarin kayak gini-gini, kata dia. Iya sebenarnya gue udah tahu, kata dia. Kemarin pas temennya bokap gue nyusul, dia ngomong, itu temen kamu jagain, dia lagi diikutin. Apalagi aku nggak ada di sana, cuma dia hawa kosannya kan, dia lagi diikutin sama 3 orang, tapi udah dibantu diobatin kok dari jauh, dari sini, katanya kayak gitu. Oh tapi nih gue masih ngerasa ada kayak gitu. Akhirnya aku nyari ke Serang itu sampai 4, pokoknya aku sampai 4. Daerah mana aja tuh kira-kira? Aku sebutin. Boleh. Aku pergi ke Pekarungan tuh, tempatnya kan kayak gitu. Terus? Pekarungan, terus ada di dekat tempat rumah nenek aku, yang satu orangnya juga yang aku minta tolong, yang si temannya bapak teman aku itu. Daerah mana tolong. kira-kira? Dia kemana-mana sih kalau dia kemana-mana. stay-nya, cuma dia stay-nya emang masih di Serang. Cuma dia suka dipanggil dari jauh-jauh gitu, karena dia pengobatannya medis sama non medis. Satu lagi kemana ya aku? Ke Tak-Takan, satu laginya daerah Tak-Takan. Terus yang aku sembuh itu pas aku yang ke Pekarungan itu, aku udah diurutan, aku nggak sembuh sekalinya sama dia tuh cuma dikasih air, dibacain, diolesin katanya, nanti diolesin ke muka sama ke kaki. Setelah olesin ke kaki itu aku nggak tahu, kaki aku langsung bisa jalan normal. Kayak apa ya, kayak aneh gitu, Langsung enteng aja gitu. langsung bisa normal, benar-benar kayak sembuh. Tapi emang iya sih. Nyata nggak nyata tapi Kalau menurut Kenapa gue nih tuh? ya, dari semua pengobatan gitu ya, yang gue lihat ya, pengobatan yang paling simpel, yang kayak cuma ruqyah mandiri aja nih kita gitu ya, pakai air segelas terus dibacain doanya pun simpel aja, lu tinggal minta sama Iya. sama Allah, lo minta apa, terus lo bacain cuma kayak Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Anas, itu tuh ampuh banget. Iya, sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Maksudnya ini kita sharing aja ya, maksudnya iya. setiap kita habis kayak gini nih, itu tuh emang banyak sebenarnya yang ikut ke kita Iya. Iya, pulang. karena kita juga saling share. Iya. Iya, Ini coba apa bener-bener. nih? Gitu Iya. kan. aku kadang di motor ngerasa nggak sendirian kok. Nah iya gitu tuh. Jadi kita tuh kadang kalau pulang abis gini nih sharing gitu lo tadi ingat gak sih ini ikut? Iya kayaknya ikut lo deh, kayaknya ikut ini. Nah, Aku itu tuh kita kayak kita tuh ruqyah kita mandiri. kita kalau gitu ya. malam misalnya habis kelar gini ya biasanya suka nge-review dulu. Iya nge-review gitu, bener-bener nge-review setan gitu ya. yang mana yang ikut, yang mana yang pulang, yang mana yang bisa diusir, mana yang ngeyel Emang gitu. netep, iya. Nah kayak gitu tuh, dan itu sih salah satunya kita ruqyah mandiri itu, cuma dengan segelas air itu. sebenarnya simple ya. Iya yang simple kayak gitu tuh malah sumpah ampuh banget. Aku ngerasa gitu kayak, kan. ini kok aneh tapi nyata. Iya. Bener, cuma diolesin air, kaki Iya, aku bisa emang jalan. bener. Cuma aku saksinya bener kan. Masih kayak gila sih. Emang bener itu bukan keseleo kayaknya, emang bener ya. Karena aku pun ngerasanya udah gitu kan. Tapi aku nggak tahu di situ kayaknya udah pergi apa enggak pas itu. Pokoknya udah lah, yang penting aku bisa jalan. Di situ udah mulai ada gangguan fisik. Ayahku juga tahu kan, aku berobat kayak gitu. Akhirnya di situ ayahku nyariin orang teman dia, ada yang orang bisa juga dipanggil ke rumah buat ngobatin aku. Biar aku cerita kayak ayah, aku nih kayak nggak nyaman kayak gini. Katanya udah kamu ini aja banyakin sholat, baca yasin, baca Quran, nanti lama-lama tuh diasah kayak gitu bisa. Tapi aku nggak mau kayak gitu, pengen jadi orang normal aja gitu, kayak yang Iya, kita tuh. Aku ngerasa kayak aku nggak harus tahu apa yang Yang nggak harus iya, dilihat. aku nggak mau itu tahu tuh- apa yang nggak harus aku itu tahu gitu. pemikiran kita sebelum kita berdua ketemu. Iya. Itu kita ya ampun pengen banget jadi kayak orang normal kayak gitu kan. iya. Tapi setelah kita berdua ketemu, rasanya gue kayak menemukan Pengen temen ninggali gitu lagi ya, Iya, malah. kita nggak halu. Nah, bener enak kalau ketemu sama yang sama-sama bisa tuh gitu, akhirnya kan kita mikir sharing. kayak, oh gue nggak halu nih gitu Iya, kan. nggak halu, yang Tapi bener. kita juga nggak ngasah sih, nggak Iya. ngasah, kita kayak misal ngalir aja gitu ya, kalau ngelihat Bener, ya bener. udah, kalau enggak ya Nggak mau apa dipaksa-paksain, gitu. bisa-bisa Iya, juga gitu. enggak. Jadi ngalir aja, makanya itu juga yang jadi salah satu alasan kita kenapa kita bikin konten ini Iya, nih, iya, gitu. betul. Aku menarik sih kayak konten kayak gini karena aku kadang seneng kalau cerita sama temen yang sama apa yang aku Nah, rasain satu kayak gitu. frekuensi. Jadi aku Iya. nggak ngerasa sendirian. Kadang tuh aku kalau aku lagi ngerasa gimana, aku takut cerita ke orang. Aku takut dibilang halu. Iya. Nggak semua orang kan percaya kayak gitu. Iya nggak Anggapnya kan sih? aneh, apa sih nih gitu Jadi ya. kayak udahlah Gitu. gitu. Aku pendam sendiri. Terus dari semenjak itu aku didoain itu, aku ngerasa memang katanya nggak akan bisa pergi, cuma dijauhin. Cuma aku ngerasa kayak aku jahat banget gak sih, kayak nenek aku pengen jagain aku, tapi malah aku minta orang buat jauhin aku gitu. Aku ngerasa gitu kan, toh dia udah milih aku buat yang ngejagain aku. Tapi aku ngerasa nih, nggak tahu kenapa akhir-akhir ini nenek aku tuh ngedeket lagi.
ke aku kayak gitu. Karena akhir-akhir itu kan aku sempat ngekos ya kemarin ya, itu di kosan kan aku sendirian, kebanyakan melamun kayak gitu. Aku juga suka begadang itu, dan aku ngerasa kalau aku begadang tuh aku nggak sendirian, banyak yang nemenin aku kalau aku begadang. Ya gak sih kak? Ya. Iya. Cuma maksudnya gini, kan dia bilang kodam ini ngejagain. Tapi kenapa ya yang makhluk-makhluk yang jahatnya Yang nih lain juga masih banyak. pengen ngikut gitu ya? Kadang pondasi aku kurang kuat sih kayaknya saat itu. Enggak, kalau menurut gue Dia kayak gini. bolongnya ini orang Banyak jadi ya. penasaran gitu sih. Terus gini nggak sih? Pengen uji nyali gitu kan. Iya benar-benar. Terus kayak yang gini loh. Sebenarnya si Sarah ini kayak ada di antara, misalkan ini sisi neneknya, ini dia gitu. Kalau misalkan lo tuh mau nerima diri lo, emang lo dijagain, itu lo bener-bener dijagain dari Kan aku makhluk masih nolak. yang mau jahil jadi gitu ya nggak jadi sih? karena Sarah ini Batin kayak aku masih nolak. mau dijaga neneknya, jadi neneknya nggak bisa nge-backup nah, gitu ibaratnya. Kalau gue Oh. ngeliatnya sih kayak gitu, kayak dari tadi tuh neneknya kayak ngasih tahu ke gue kayak, iya tuh kasih tahu tuh, kasih tahu kata kayak gitu tuh kayak yang Neneknya ada nggak sekarang? ada, nah udah belakang. Ada, aku ngerasa. Iya, Aneh. Jadi kayak yang, nah Mirip sama aku ya katanya. Hah? Mirip sama aku nenek. Agak mirip. Setipe. Iya, mirip-mirip. Terus dia tuh pokoknya apa ya? Kayak ibu aku sih mukanya. Rambutnya tuh kayak apa, nggak panjang nggak pendek. Ikal. Ubanan juga nggak begitu berubah. Enggak, Ada jadi hitam kayak ada warna-warni putih. Iya, ada gitu, hitam kayak, ada putih. Abu-abu bukan sih? Iya, ada hitam ada putih. Apa gitu lah. Apa nyatu gitu ya? Tapi BTW tadi yang kata apa namanya? Penghuni kosan itu tuh tadi. Iya, yang di kodam, kosan. Itu akhirnya jadinya beneran apa tuh? Kenapa? Yang di sananya. Yang aku karena Nah, aku kan diobat-obatin tuh. Oh, iya. Nah, terus yang ngobatin itu bener nggak kalau misalkan perempuan sama iya, yang ngejagain aku tuh. enggak? Maksudnya yang ngikutin itu yang gangguin Oh gitu loh. benar, iya. Bener, Ini mah yang perempuan ngikutin sama- dia 3. Anaknya 2, ibu sama anak ya. Nah, itu Ya. ternyata Kenapa dapatnya katanya? terus kenapa? Maksudnya kenapa pengen ngikut gitu? Gini, katanya dia pengen minta tolong. Oh, Tapi aku nggak ngerti minta tolong kenapa ngikutin aku. Jadi mungkin di tempat kerjaan aku tuh dia tuh meninggal mati apa-apa karena apa gitu, aku nggak ngerti ya. Jadi dia tuh pengen nitip pesen, pengen minta tolong. Tapi aku tuh kan nggak bisa nerima ya orang yang batin aku tuh belum siap. Aku tuh sebenarnya saya penakut. Cuma mungkin sekarang aku masih udah bisa berani kok. Sekarang udah agak berani karena Sarah udah bisa nerima. jadi mediator ya? Bisa jadi Sebenarnya bisa. mediator ya? Sebenarnya bisa. Sebenarnya Iya. bisa kayaknya. Karena aku gini, aku suka sering banget ngerasa di tempat di mana ya, kayak dulu kan suka SMK, SMP tuh suka LDKS ya. Tempatnya kan hutan-hutan gitu. Aku tuh sering kayak pengen yang masuk, tapi di diri aku ini ada sisi lain yang nolak. Tapi sering ada yang mau masuk, tapi aku yang nolak. Jadi kayak dibatin tuh. Oh, gue tahu. Gitu. Jadi kenapa makhluk lain pengen masukin dia? Sebenarnya dia itu pengen dijadiin mediator. Iya, jadi kayak kalau dulu ya waktu pas gue awal-awal tuh semua pada masuk tuh karena pada pengen kenalan gitu. Nah salah satunya Tapi ke nggak Sarah bisa. tuh pengen kenalan. ke Sebenarnya Sarah. mereka tuh pengen kenalan. pengen masuk, pengen kenalan, pengen apa ya? Ya gitulah intinya. Dia pengen jadi Biar- mediator nih. Heeh. Badannya si Sarah nih Karena dia bener-bener. ngerasa Sarah itu udah kebuka, cuma Sarahnya masih belum membuka hati untuk nerima bisa gitu. Tapi sekarang ini udah bisa ngontrol nggak? Maksudnya kayak ngontrol kayak kita nih ya. Misalkan kita nih ya ngelihat terus kayak, duh, gue nggak mau ngelihat gitu. Bener, kayak bisa, biasanya bisa. gitu. Udah bisa belum ngontrol? Bisa. Gitu? Jadi Ya, kalau berarti ada udah bisa sih enggak, sebenarnya. kalau ada temen aku nih yang ngomongin kayak gitu, aku langsung kayak ignore aja, aku nggak mau tahu. Karena kalau aku ikutin obrol dia, aku bisa ke bawah suasana, aku bisa ke distract lagi, Kayak aku ke bisa tahu Zoom. lagi gitu. Aku pengen udahlah setelah aku diobatin yang sama teman ayahku itu yang bisa, aku udah mulai saat itu aku nggak mau mencoba untuk tahu, nggak mau mencoba untuk kayak apa nih kayak gitu, nggak, udah biarin aja. Kayak aku pulang juga aku tahu kayak di kanan kiri aku kayak rumah aku kan yang di Ciretes sebelah kanan kalau pulang malam ya, sebelah kanan tuh TK, sebelah kiri puskesmas, pulang jam 1 malam, jam 12 malam, di belakang aku juga entah apa, kayak aku udah bodo amat gitu, aku udah bisa kontrol masing-masing stres. aja lah gitu ya. Ya gitu, pokoknya aku nggak takut kayak gitu. Karena kalau aku semakin aku kayak aku pikirin, makin jelas gitu loh kak, gitu nggak sih? Iya, Kalau semakin aku pikirin, semakin jelas. Terus aku suka kayak sampai ngegeter gitu badan, sampai ngegeter. Sampai ke maksudnya sampai Ngegeter. ngegeter tuh sampai karena pas ngebayanginnya atau gimana? Kayak ngerasa diserang gitu nggak sih? Banyak, aku pernah di kosan sendirian.
kosan temen aku ya zaman SMA. Temen akunya pulang ke kampung, aku sendirian kan di situ. Padahal rumah aku deket, cuma aku di sini. Terus di sederetan kosan itu semuanya pada pulang kampung, cuma aku doang yang di situ. Jadi nempatin kosan itu sendirian. Udah gitu mati lampu, bener kayak bener-bener yang di situ itu aku masih lagi peka-pekanya kan. Yang sekeliling aku tuh kayak emang udah kayak mau nyerang gitu loh, kayak pengen masuk. Cuma aku sendiri di situ, aku ngegeter, nangis ini gimana, nggak ada orang di sini kan. Kayak aku mau nggak mau berani diri, aku keluar, nggak pakai sendal, aku lari. Aduh, aku nungguin kosan nyala, terus akhirnya aku manggil teman aku sih kayak buat nemenin di situ. Aku takut banget sampai yang aku nolak, batin aku tuh nolak, nggak bisa. Masih sampai saat ini juga aku kalau gitu nolak gitu. Kalau menurut saran kita sih ya, kalau menurut saran kita kan Sarani udah punya maksudnya sensitivitas yang kuat juga sebenarnya. Nah, mungkin lebih menerima aja. Nah, itu tuh bisa sebenarnya itu bisa kita atur sendiri kok sebenarnya ya. Kalau udah yang penting satu, kita tuh nerima aja dulu kayak oh iya, gue ini bisa gitu. Itu terima aja dulu. Oh iya, gue ini punya yang jagain gitu tuh. Terima aja dulu nih, terima gitu tuh. Nanti kalau misalkan masalah berjalannya waktu gitu tuh nanti kita bisa ngontrol sendiri kok kayak gitu. Nah, sih. kalau ibu lihat nanti Sarah itu sakit ke badan karena nahan. Sakitnya tuh berupa gimana tuh misalnya? Sakitnya kayak apa? Ya sakitnya bukan sakit badan gitu ya, maksudnya kayak yang pusing, bisa kayak badannya gemeter gitu karena tadi gitu, karena nahan. Iya, karena aku nahan gitu kalau kan gitu. bisa diajak komunikasi. Jadi ngobrol aja, bisa ngobrol aja. Iya, aku pernah nyoba. Ya komunikasi, ngobrol lebih baik digituin daripada kayak kita ditahan. nggak mau nerima terus gitu. Karena kalau misalnya kita kayak nggak mau nerima gitu, iya tuh nanti tuh kayak kepusing, terus kayak kedemam gitu. Bener. Terus nanti kadang ke badan tuh tahu-tahu sakit bagian mananya kayak gitu-gitu. Iya. Kayak misalnya perasaan gue nggak salah tidur gitu, tapi kok tiba-tiba bangun tidur sakit gitu. Nah itu karena kita nahan yang tadinya intinya mau komunikasi sama kita, tapi kita tahan. Kalau menurut saran kita sih selama ini kita berdua gini, biasanya sih kita terima aja kayak. Tapi nanti pas dia minta, gue mau masuk dong misalnya kayak gitu, jangan. Tapi ya bagusnya kan untungnya kan ada ibu ya. Ibu juga kan punya kelebihan juga, keturunan juga kan satu garis. Nah itu bagusnya kan untuk mengarahkan. Kalau gue juga dulu almarhumah nyokap tuh juga emang garisnya dari nyokap, jadi pas tuh bareng-bareng nyokap tuh gituinnya gitu. Jadi kayak gak dilepas sendiri juga, harus tetap ada yang ngedampingin gitu, apalagi baru-baru lah gitu. Makanya semenjak kita kenal, akhirnya kita saling backup kayak gitu tuh. Ya kalau punya teman satu frekuensi itu. Ngobrol aja kalau ada apa-apa. Iya, kalau ngobrol aja kalau ada apa-apa. Itu sebelumnya kita tadi udah ngobrol aja. Kita di depan udah ada minuman sama makanan. Kita cobain dulu. Gue pengen minum nih Iya ya, ini apa nih? Oh iya, terima kasih untuk Sobat Serang yang udah jadi sponsor utama kita. Dan untuk kalian yang mau beli Sobat Serang ada di depan Widya Asri ya. Jadi untuk kalian bisa langsung ke sana atau bisa lewat Gojek aja, oke? Yes. Dan ini juga ada satu lagi, kita juga dapat dari ownernya langsung. Sebelah kita nih. Ini Apa tuh? ada nicis ya. Ini ada ceker. Jadi, gila ini gue suka banget ceker. Macem-macem sih. Sebenarnya ceker tuh Ada ceker, sayap, cireng, bakso, otak-otak. Nah, ini kita dikasih yang itu ceker, yang itu cireng sama bakso. Ini baksonya. Nah, ini juga kalian bisa dapetin. Kalau sekarang sih masih via apa ya, gitu, COD aplikasi kayak gitu ya. Kalau nggak bisa langsung aja DM ke Sarasofa. Namanya apa? Nicis. Cheese. Oke. Tapi dia juga punya satu lagi Yang apa tuh? dalgona Cemilan dessert, gitu. Iya. dalgona dessert box. Cuma kalau itu udah ada di booth, bisa datang sih di Brimob. Oh boleh, ntar mampir-mampir ya. Pokoknya di Brimob ada. Di GoFood juga udah ada. Apa tuh Sekali lagi gitu. namanya? Dalgona dessert box. Cemilin G. Cemilin G IG-nya. Oke. Oke deh, kita lanjut lagi ya. Nah jadi sebenarnya Kalau tadi kan kisah tentang Sarah sendiri yang cerita dari awal dia Sarah bisa peka sama beberapa kali kena lah gitu ya. Ada nggak sih tempat di Serang yang menurut Sarah pernah kejadian horor gitu? ada nggak sih? Di mana tuh? Dulu kan aku pas nggak tahu ya, aku kan suka dulu tuh langganan banget di infus tuh masuk rumah sakit gitu. ya. Ya bener sih, makanya bener tadi tuh Teh Sisi bilang karena nahan kali ya, jadi iya. sakit. Ke bawah ke badan tuh jadi Kebatin juga loh itu. Jadi aku tuh suka masuk rumah sakit gitu kan, ada salah satu rumah sakit di Serang. Aku kan dirawat di sana tuh ya. Itu gimana ya? Kayak emang namanya kita peka ya.
Jadi emang udah tahu kali, dan biasanya makhluk kayak gitu juga tahu kalau kita tuh Kita tahu bisa. ya kan tahu. Jadi aku pernah kayak aku ngalamin di rumah sakit itu, aku kayak emang hawanya udah gak enak, pengen pulang banget. Terus udah gitu aku tidur tapi gimana sih tidur ayam nggak tenang tuh. Sekali aku tidur aku ngalamin rep-repan gitu, tau nggak Kak? Ya rep-repan ya, kayak ketindihan. Rep-repan. Aku diem gitu ya, tapi aku melek, tapi nggak bisa gerak, nggak bisa teriak, nggak bisa ngomong. Tapi aku lihat di depan aku tuh di hordeng, ada hordeng gitu kan di depan kasur. Itu ada makhluk hitam tinggi gede, apa di balik ininya, karena ngebuka sedikit kan si hordeng itu. Kayak aku teriak juga nggak bisa mau teriak, kayak benar-benar takut banget. Ada kakak aku kan sampai aku tuh loncat, infusan aku juga ketarik pokoknya itu. Apa? Karena biar kitanya tuh bangun harus benar-benar refleks kan, kayak gitu Kak. Aku lebih sering kayak ketindihan kayak gitu ngalamin. Terus sama mimpi-mimpi aneh yang ntar tuh bakal jadi kenyataan gitu. Karena Gitu kebawa mimpi aja atau emang Aku nggak tahu sih, aku tuh kadang kalau cerita tuh takut dibilang halu sama orang ya. Tapi pernah kayak aku mimpi nih misalnya, beberapa kali mimpi aku bilang ke temen, tapi kan itu udah kejadian, masa aku baru bilang. Aku tuh pernah kayak dulu ntar kalau mimpi aku cerita dulu nih, kayak aku cerita ke temen, gue mimpi sih ini tuh kayak gini. Tapi dan besok-besoknya beneran kejadian. nggak lama gitu. Kan bener kan, itu kayak bener-bener spesifik apa yang aku lihat di mimpi gitu, ternyata bener kejadian. Dari tadi banyak yang datang loh, kayak mikir gini nggak sih, kayak gila ada tempat nih gitu nggak sih? Ya kayak ada yang bisa di Oh Iya my gitu God. nggak ya? Aku pulang sendiri loh Kak. Iya ada juga. Iya kita juga pulang sendiri. Kayak iya nggak sih, kayak misalnya dia ngeliat kayak ada ini nih, ada tempat nih. Ya. Tapi Numpuk gini nih. iya, Gitu aku tuh. ngerasa gitu sih. Kayak numpuk gini. Aku ke setiap tempat baru aku ngerasa kayak gitu. Kayak oke. selalu akunya ngebentengin, tapi aku memaksakan diri gitu buat bisa. Gitu. Tapi aku nanya sama Kak Indah dong. Oh boleh. Mau nanya. Apa kakak tuh kayak yang ngejagain aku nih, si nenek aku ini memang datang lagi baru-baru ini, apa sebenarnya tuh udah lama datang gitu, cuma aku baru menyadari. Kalau yang gue lihat sih ya, sebenarnya memang dia udah emang netep aja di Iya situ. sebenarnya, maksudnya deket cuma- lagi bangetnya gitu. Nah cuma pada saat diobatin itu kayak dia dikasih space. Iya, gitu dikasih kan. space. Iya, kasih Jarak. jarak gitu ya, dikasih jarak buat sama Sarah nih, jangan terlalu deket kayak gitu kan. Nah itu tuh dia tuh kayak sedih gitu, kayak kok Iya, gitu sih. aku juga kayak ngerasa gitu kan. sedih sebenarnya. Nah dia tuh kadang mengendalikan apa sih, kayak emosinya si Sarah gitu loh. Gitu, makhluk-makhluk kayak gitu kan bisa kayak gitu kan. Nah dan sekarang ini dia datang lagi, gue nggak tahu ya, gue nggak tahu apa. Intinya Sarah sekarang lagi ada di masa-masa yang kayak bener banget. kayak yang gue butuh Pengen iya, nangis. pengen nangis gitu, kayak gue nggak tahu ya, maksudnya gue nggak tahu permasalahan lo apa, tapi kayak yang gue lihat kayak lo tuh kayak lagi gila, gue harus gimana kayak gitu, kayak ini kayak crowded banget lah di otaknya kayak gitu. Nah akhirnya itulah yang memanggil si Merinding sumpah. si neneknya itu datang lagi kayak Iya, aku pengen tuh nangis kan, semua. terus kata dia kayak bilang tuh kan makanya, kayak gimana sih, kayak orang tua ngasih tahu ke anaknya gitu loh, tuh kan makanya Mbok ya nurut gitu loh, gue tuh cuma mau jagain lo doang, sekarang kirain lo udah down Tuh kayak lihat, gini. iya. Iya gitu kan. Tuh kayak makanya kalau dijagain tuh ya nurut, jangan kayak gitu tuh. Gue ini nggak minta apa-apa, kata dia kayak gitu. Ini hawanya kayak jadi sedih gitu gak sih? Iya, aku mellow nih, Hawanya soalnya aku mellow, pengen Iya, nangis. jadi kayak sedih gitu gak sih? Aku ngerasa kan kayak kemarin tuh ini. Aduh. Gimana ya? Emang ketika aku nggak punya siapa-siapa, terus tuh dia datang. Iya, aku emang tuh iya. datang kayak aku tuh sebenarnya kayak kemarin aku ngekos sendirian tuh aku ngerasa aku ada yang nemenin. Nenekku itu datang kayak, kamu jangan sedih kayak gitu. Kamu tuh nggak sendiri kayak gitu. Cuma kan aku kayak emang sekarang tuh lagi ngerasa lagi di struggle kayak gitu. Jadi ya ada kayak akhir-akhirnya aku kayak overthinking banget tuh. Jadi dia tuh emang mencoba untuk datang karena aku ngelamun gitu di Iya. kosan juga aku begadang tuh banyak yang nemenin. Bukan 1-2 doang yang nemenin aku kalau aku begadang sendirian. Kosan aku juga kosong kan, sebelah tuh pada kosong. Cuma aku doang di sana sendirian. Aku kadang sampai subuh nggak bangun gitu. Kayak tapi aku nggak tahu pesan apa yang dia sampaikan ke aku tuh sekarang. Ya itu sih pesannya, dia cuma pesan katanya
ya udah kalau nanti aku jagain kamu lagi, kamu coba buat terima aja, aku nih nggak ngapa-ngapain, kata dia kayak gitu. Aku nih cuma mau jagain kamu biar kamu tuh nggak ngerasa diri kamu tuh sendiri kayak gitu. Walaupun aku tahu kamu nih sebenarnya dikelilingi oleh banyak orang, kata dia kayak gitu. Tapi tetap hati kamu tuh kayak kosong, kata dia kayak gitu. Ya itu karena sebenarnya kayak gini loh, kayak kita tuh udah dikasih pegangan, tapi pegangannya nggak dipegang karena kosong gitu kan, jadinya kosong gitu kan. Dan dia tuh pengen banget kayak misalnya dia tuh sebenarnya bisa diminta tolong. Iya bisa. Dalam hal Apa ya mungkin ya Kayak ntar juga ada ininya lah nanti ya. ada waktunya pasti bakal waktunya. kejawab gitu ya Terus dalam kayak dirinya. pengen berkomunikasi sama Sarah juga gitu. Ya komunikasi nggak langsung ngobrol gitu ya. Kali aja ntar lagi sholat tiba-tiba ada yang nyuruh ini nyuruh itu. Terus, gitu tuh. Entah gue nggak tahu apa. Kayaknya si nenek ini kayak bawa suatu cerita di masa lampau gitu yang pengen diceritain. Tapi nanti dulu lah kayak gitu tuh. Makanya gue nih mau cerita tapi lo deket aja sama gue belum gitu tuh. Kayak gitu tuh. Dia nerima dulu. Dia nerima aja dulu sih. Karena nanti berjalannya waktu kayak dia tuh mau cerita sesuatu, makanya dia ini nggak bisa. Makanya ada yang bilang nggak bisa, ini mah nggak bisa dihilangin kata kayak gitu kan. Enggak, yang mamahnya Sarah itu juga kan keturunan. Nenek juga yang Dari jaga. iya. Terus Jadi mama cerita nggak misalnya gimana setelah nerima? Mama nerima nggak? iya, cuma ibu aku kayak yang sering itu mimpi-mimpi yang suka ceritain ke aku kan, suka cerita ke aku. Karena sama kayak aku kan, di rumah tuh cuma aku doang anak yang bisa. Iya, apa yang ibu aku ceritain kayak spesifiknya tuh bener kejadian. Terus ibu aku juga ngeliat kayak ini di rumah ada loh, kayak iya di depan yang jagain. Iya, sensitivitasnya jadi ini Sama, juga. jadi ngobrol aku berdua kayak di depan itu kan kayak gede hitam kayak gitu. Jadi kayak ini mah nih orangnya ini mah jahil kayak gitu. Ini mah enggak kok, ini baik, dia mah cuma ini doang, cuma emang ganggu paling suara-suara kayak gitu. Cuma kalau ngeliat kayak gitu aku tuh dari SD udah pernah emang benar-benar diwujudin gitu. Cuma dari itu juga aku tuh nggak mau cerita ke orang gitu loh kalau ngelihat ngerasain apa, kecuali memang orang itu yang ngerasain yang tahu kayak misalkan Kak Indah juga kan bisa ngeliat juga ya. Jadi apa yang aku ceritain juga kan kayaknya bisa baca Nyambung gitu bener ya. apa enggak, apa yang Kak Indah lihat tuh bener nggak kayak apa yang aku ceritain. Cuma kalau cerita ke orang awam, aku juga masih awam sih sebenarnya, masih karena aku juga masih nggak menerima kayak orang yang maksudnya nggak sefrekuensi sama aku itu. Yang ada antar aku tuh malah dikatain lah Ya, gitu. jadi dibilang halu lah gitu atau aneh-aneh lah Jadi gitu. aku kayak lebih banyak mendem sendirian gitu loh. Kalau aku ngeliat apa, aku ngerasain apa, aku tuh mendem aja orangnya kayak gitu. Aku nggak cerita kayak gitu ke orang tua aku juga. Aku jarang sih cerita Tapi ke orang tua kalau juga. Sarah kejadian ibaratnya itu kan tentang nenek ya. Sama tadi di rumah sakit, selain di rumah sakit lagi ada nggak Yang paling ekstrim gitu. ekstrim diganggu Pernah. atau sampai kesurupan gitu pernah? Enggak pernah. Aku pernah diganggu kayaknya sampai dijorogin gitu deh. Itu Iya pernah. Apa sih namanya? Ya itu lagi LDKS kan. LDKS dulu kan OSIS ya. Jadi jam 1 malam ada jurit malam gitu kan. Aku kan satu orang tuh disuruh jalan sendirian cuma bawa lilin. Itu tuh di kiri kanan tuh hutan, sebelah kirinya tuh kali. Terus ntar ngeliatin sawah itu lumayan panjang, sendirian tengah malam, dan itu tuh kayak gak ada pos yang jaga gitu loh. Jadi aku bener-bener sendirian. Aku tuh peserta kelima kayaknya, masih awal-awal. Nah peserta kelima, aku kayak emang gimana ya? Hawanya udah nggak enak. Aku nggak ngeliat wujudnya, tapi sebelah kiri kanan tuh tahu. Iya, jalan pasti tau. kayak ada Kan kita punya mata Tapi nggak tahu ekor kenapa ini kayak kan. aku langsung di situ cuma baca doa aja dalam hati kayak udah pokoknya bisa. Nah pas lewat di sawah ya, lewatin sawah itu aku jatuh, bener-bener kayak kepleset gitu, jatuh ke si lumpurnya itu di tengah sawah. Bayangin sih jam 1 malam di tengah sawah jatuhnya jatuh. kepleset atau kan ada yang jorokin? Aku nggak ngerasa kepleset, nggak ngerasa kesandung, jatuh aja. Ternyata nggak tahu ya, ada yang cerita setelah udah aku cerita itu udah pada kumpul. Memang di situ katanya pernah ada yang meninggal sampai jatuh di situ, di tempat yang aku jatuh itu di sawah. Pokoknya aku juga jatuh soal di situ. Terus setelah teman aku yang setelah aku ini dia kesurupan. Setelah aku itu teman aku baru dari situ kayak akhirnya jadi yang menyusurinya tuh 3 orang. Jadi aku tuh pas yang aku sama teman-teman aku sebelah aku tuh sendiri. Yang setelah aku 3 orang karena setelah aku itu ada yang kesurupan.
Aku juga ngerasa kayak banyak yang pengen masuk, tapi aku nahan. Aku tuh kayak perang batin gitu loh Kak, kayak gitu tuh. Iya. Di situ sih. Sarah tuh kompleks banget ya maksudnya. Iya. Dia pengen mempertahankan tapi dia penasaran orangnya. Iya, aku penasaran. Penasaran banget, tapi pengen mempertahankan. Tapi kadang juga pengen dibuka juga gitu gak sih? Pengen ngeliat juga, pengen apa juga gitu Aku maksudnya. kadang sometimes aku pengen kayak pengen bisa yang beneran kayak aku tuh Tapi takut intinya. Masih belum siap. Kita juga Belum takut siap, kan. Kak. Kita mikirnya kita berada lihat setan. Enggak, kita juga takut. terus tapi kayaknya bisa enjoy aja kayak gitu. Ya itu karena kita Karena prosesnya kita udah menerima. kayak iya Menerima menerima ya. jadi kayak merasa yang ya Jadi mulai ada sesuatu kita malah kayak udah masing-masing ya. Jadi Iya, ngobrol kayak gitu. Jadi kita ajak ngobrol. Iya iya. Jadi kayak orang gila sebenarnya sih. Cuma ya kita udah karena kita menerima intinya Tapi kayak gitu. pernah nyoba untuk berkomunikasi juga sih. Kayak yang oh ya udah nggak ganggu. Iya, kayak gitu gitu aja. kayak gitu malah jadi lega gitu loh Kita ketimbang udah takut-takut Kan malah pasti kabur di doang kamar mandi gitu. juga kan pasti ada ya kamar mandi tuh ya. Aku Iya, sering kalau di pasti kamar ada mandi. sih. Iya kalau di kamar mandi tuh kayak ya Allah aku harus mandi tapi di tempat ini aku tahu harus ada apa di sini. Tapi aku kan harus mandi gitu kan kayak kayak selama mandi tuh diliatin, ditemenin apalagi aku lama ya di kamar mandi kan. Temenin, diliatin kayak gitu. Jadi kalau di kamar mandi karena aku mau nggak mau aku harus mandi. Jadi kayak aku tuh mencoba untuk yang nerima kalau di situ. Udah nggak apa-apa cuma ngeliatin iya sebenarnya kita cuma terima aja sih Kok ada cowok ya? iya ini gua kok panas gitu ya kayak ada tiba-tiba kayak ada energi panas Oh, tapi gitu datangnya tinggi gitu. gila panas Oh my banget God. belakang gua Pak sebelah kiriku merinding juga. gila langsung panas kayak tau gak sih kayak korek dikasih ke badan gitu iya gini kayak zzz, gitu tuh Duh. iya barusan kayaknya yang ini ya ih, sumpah panas banget Kak minum dulu Kak. Kayaknya minum dulu. nih. biar pakai sawat kayaknya nih biar adem tapi beneran kita maksudnya di sini nggak bercanda ya kalau misalnya gue ngerasa panas memang di belakang Iya. panas dan Kita mungkin kalau yang lagi ngerasa juga nonton ngeliat juga, mungkin bisa ngelihat yang di belakang gue ini ada apa kalau misalkan kalian juga punya Sensitif, sensitivitas yang sama kayak gitu ya jadi itu adalah cerita kisah mistis dari Sarah yang ternyata juga hampir 11-12 kayak kita dan Punya ternyata sensitivitasan yang nah sama, punya keturunan juga, Yes. bukan yang pengen pengen bisa. bisa-bisain Iya, benar. kayak gitu dan malah si Sarah nih tadi bukan tadinya mungkin sampai sekarang juga masih belum bisa nerima tapi sampai akhirnya mungkin nanti setelah kita sharing ini Aku udah bisa kepikiran sih. ya Enggak gini, pasti orang yang punya dapat dari keturunan pasti ada sesuatu ntar bisa ngapain ngebantuin Nah orang. itu aku bilang gitu. Entah nyembuhin, entah ntar ngapain gitu kan, Katanya. atau ngeramal atau gimana kan nggak tahu. Iya benar kata gini. Kamu yakin Ben bilangin katanya. Ini tuh nggak semua orang, banyak orang yang mau tapi nggak dapet. Iya. Kamu tuh Ada udah belajar-belajar, oke gila udah kan. dikasih gitu kayak ini tuh kayak gift gitu loh. Ini tuh gift buat kamu. Kenapa nggak kamu terima? Kenapa nggak kamu coba terima atau bahkan kamu asah? Nanti tuh bisa berguna buat orang lain, bisa berguna buat kamu juga. Kamu ntar juga suatu saat kamu bakal nemuin apa maksud dari kenapa kamu nih dikasih kayak gini gitu. oke Kayak gitu. jadi ya itu sih ya mungkin saran Oke, kita lebih ke nerima aja buat teman-teman juga yang mungkin di luar sana punya sensitivitas yang sama seperti kita kayak lebih peka terhadap hal-hal yang mistis kayak gitu nah itu saran kita sih itu lebih nerima aja terus Iya. juga lebih kayak yang oh ya udah selama itu tidak merugikan badan kita selama itu Iya. tidak merugikan kehidupan kita Terkadang kan ada yang ekstrim juga tuh, Nah. kayak apa namanya temen kita dulu sebelumnya pernah jadi narsum Mirza, dia Oh, sempat iya. sampai sakit mulu, Nah. yang bener-bener badannya tuh katanya sampai merah-merah segala macam ibaratnya gitu dokter masih bayinya gitu nah kan. itu mungkin itu baru Itu bisa kan diobati karena mengganggu gitu, mungkin saat itu dihilangkan. Tapi kalau misalnya siapa namanya Sarah, apalagi bisa ngebantu, ya kenapa enggak? Terutama sih nanti itu ngaruh ke apa psikis, kehidupan iya, ke kehidupannya psikis, tuh ke ini ngaruh segala banget. macam. Bisa banget ya kayak gitu ya. Ngaruh karena kan apa ya ke batin ya, Batin, iya, kayak gitu kan kayak batinan berarti loh. kita Kayak ada beradu perasaan, gitu kan. iya, mendingan diterima sih. Iya intinya cuma itu aja sih cuma Oke, pokoknya terima aja. obrolan kita malam hari ini seru banget ya tentang Sarah Sensitivitas yang punya gimana ngomongnya? Sensitivitas. Dan ini
bisa menjadi contoh juga untuk kalian yang mungkin juga merasakan hal yang sama gitu kan, tapi takut gitu. Ternyata gue kayak gitu ya, kayak gitu tuh. Nah itu. Karena semua banyak sih yang kayak gitu. Terutama kalau misalnya, nggak tahu kalau gue kan masih belum umur 40 tahun nih. Ada gue sempet nanya nih, maksudnya gue tuh pengen mateng gue tuh gitu. matengnya tuh gimana, gue tuh nanti bisa ngapain nih berarti gitu. Gue sempet nanya ke Ustadz gitu, katanya ntar di umur 40 tahun. Katanya Kita kalau tunggu umur 40 tahun. katanya gitu ya, makanya ada yang bilang umur 40 tahun itu untuk orang-orang yang bisa, yang Itu udah mateng yang tuh. punya keturunan atau segala macam tuh 40 tahun tuh mateng katanya. Jadi itu benar-benar yang ilmunya tuh udah benar. Tapi itu tiba-tiba gitu. aja atau kita tuh selama perjalanan ke Ya, 40 tahun itu kita harus kayak kita kan perjalanan kayak gini kan, ibaratnya Ini kita kita lagi ngobrol-ngobrol perjalanan gini kan perjalanan ini. nih. Kata ntar ketemu siapa kita nggak tahu gitu. Oke. Itu aja ya. Makasih buat Sarah Sofa Sama-sama. udah meluangkan Mampir waktunya sini, buat sudah kita. banyak bercerita Makasih, tentang Kak. rahasianya. Yes, dan juga makasih buat kiriman makananannya. Iya, makasih banyak. Nanti setelah ini kita cobain ya. Kayaknya enak loh. Dari kelihatannya udah enak nih. Dari Nyik Cheese ya? Ngikcis. Nyik Cheese. Oke. Oke deh, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, and Komen. Dan jangan lupa juga didengerin juga di Spotify-nya ya. Yes. Jadi jangan di YouTube doang. mampir juga follow di Instagram kita di podcast Bangsal Misteri. Betul. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.